Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPA kelas 9 tentang hukum pewaris sifat. Jadi yang kalian lihat di layar, tampilan layar ini ada teori pewarisan sifat. Jadi pewarisan sifat itu jika kita menyilangkan atau melakukan penyerbukan atau melakukan perkawinan antara dua jenis sifat yang berbeda, misalnya sifat bunga warna ungu atau bunga warna putih, atau hewan ya, hewan misalnya kelinci berwarna hitam disilangkan atau dikawinkan dengan kelinci berwarna putih, akan menghasilkan keturunan-keturunan yang seperti apa yang diwariskan dari induknya, kedua induknya. Misalnya induknya bunga ungu dengan bunga putih disilangkan, nanti akan menghasilkan berapa persen pewarisan sifat dari kedua induknya atau semuanya. Karena induknya bersifat dominan yang berwarna ungu, anak-anaknya keturunannya menjadi ungu semua atau malah sebaliknya. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang ada di layar ini ya. Ini rumus seperti ini dan juga seperti ini. Kita hitung untuk menghitung berapa kemungkinan sifat yang diwariskan dari persilangan dua induk yang memiliki sifat yang berbeda. Oke, langsung saja. Oke ya, pewaris sifat ini pertama kali diteliti oleh Gregor Mendel, yaitu seorang pendeta dari Austria dan ahli botani juga, dengan menggunakan kacang kapri atau ercis sebagai objek penelitiannya. Jadi yang kalian lihat di sini ini adalah macam-macam dari kacang kapri atau kacang polong ya, kita bisa menggunakannya. Itu dia menggunakan percobaannya menggunakan tanaman tersebut. Kenapa dia menggunakan tanaman ercis atau kacang polong? Karena satu, memiliki pasangan yang sifatnya kontras. Seperti yang kalian lihat tadi, dia memiliki satu bunga warna ungu dan bunga berwarna putih. Ada dua jenis tanaman ercis, satu berwarna ungu, satu berwarna putih. Kontras sekali ya. Kemudian melakukan penyerbukan sendiri. Jadi itu dapat melakukan penyerbukan secara sendiri. Mudah dilakukan penyerbukan silang, jadi bisa disilangkan antara bunga yang berwarna ungu dengan bunga yang berwarna putih, disilangkan atau dikawinkan. Nanti bisa dilihat keturunannya mewariskan sifat yang seperti induknya yang mana atau percampuran antara kedua induknya tersebut. Daur hidup relatif pendek, jadi untuk menghasilkan keturunan, menghasilkan biji dan tanaman baru, tanaman ercis ini tergolong memiliki daur hidup yang pendek. Jadi mudah sekali untuk diteliti, tidak membutuhkan waktu yang banyak dan menghasilkan banyak keturunan, menghasilkan banyak biji ya kalau keturunan dari tanaman. Ini foto dari Gregor Mendel. Kemudian teori tersebut disebut sebagai hukum Mendel. Ada dua hukum Mendel, Mendel pertama dan Mendel kedua ya. Bisa kalian cari, bisa kalian baca isi dari bunyi tersebut seperti apa. Nah, atas jasanya dalam pewarisan sifat di bidang biologi, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Berikut variasi tanaman ercis. Kenapa kok bisa beliau menyilangkan atau meneliti tanaman ercis? Karena tanaman ercis ternyata memiliki banyak sifat-sifat yang kontras atau yang cukup berbeda, bisa dilihat dengan mata. Yang pertama, ada perbedaan antara warna dari bunga tersebut. Ada tanaman ercis bunga berwarna ungu dan putih. Kemudian dari hasil tanamannya, bijinya juga menghasilkan berbeda-beda. Ada biji yang berbentuk bulat dan berbeda warna. Ada yang menghasilkan warna kuning, ada yang menghasilkan warna hijau. Sama juga ada yang menghasilkan biji keriput, bijinya nggak bulat utuh, nggak kisut atau keriput ya. Juga menghasilkan dua jenis warna, ada yang keriput kuning, ada yang keriput hijau. Itu padahal sama-sama tanaman ercis. Terus hasil buahnya
Ya, ada yang buah mulus warna hijau, kuning, buah keriput hijau dan kuning. Dan untuk letak dari bunganya juga berbeda-beda. Bisa kalian lihat di sini, ada yang bunganya di bagian atas. Nah, ada yang bunganya di bawah samping. Nah, ini bisa disilangkan, dikawinkan silang seperti ini. Nanti hasil dari keturunannya bisa dihitung menggunakan rumus yang seperti bagan yang di awal video tadi. Ya, kemudian tanamannya ada yang tinggi dan ada yang juga pendek. Nah, kalau misalnya disilangkan akan menghasilkan jenis tanaman ercis yang seperti apa. Nah, itu kan tujuan dari hukum pewaris sifat. Jadi sifat-sifat yang mana yang akan diturunkan ke anaknya, ke keturunannya. Nah, Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, dia melakukan persilangan tanaman ercis dengan satu sifat beda yang disebut persilangan monohibrid. Satu sifat beda itu bagaimana? Cuman ini aja loh. Ungu dengan putih, berbeda cuman warna. Ungu dan putih, satu sifat. Jika disilangkan akan menghasilkan tanaman ercis yang seperti apa? Itu namanya persilangan monohibrid. Kalau hewan, kelinci berwarna hitam dikawinkan kelinci berwarna putih. Yang berbeda cuman warnanya. Itu dinamakan persilangan monohibrid atau cuman satu sifat yang berbeda. Bagaimana kalau terjadi persilangan dua sifat yang berbeda? Itu disebut dihibrid. Ini juga percobaan dari Mendel. Ada dua percobaan. Yang pertama monohibrid, satu sifat beda. Yang kedua dihibrid, dua sifat yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi dia menyilangkan dua sifat beda. Misalnya ya, ini dua sifat yang berbeda. Ini aja berbeda, ini dua berbeda. Ada dua yang berbeda. Satu yang kalian amati, warnanya berbeda. Ya. Kuning dan hijau, berbiji bulat ya. Terus kemudian ini berbiji keriput. Jika dua disilangkan, misalnya biji bulat warna kuning saya silangkan dengan biji keriput warna hijau, dua sifat yang berbeda. Atau kalau kita contohkan pada hewan kelinci, kelinci satu berwarna hitam kulit bulu, maaf ya, berwarna hitam bulu halus dengan berwarna putih bulu kasar, dua jenis sifat yang berbeda, maka dinamakan persilangan dihibrid. Oke, lanjut. Persilangan monohibrid yaitu penelitian pertama dari Mendel menyilangkan ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Ya, laki-lakinya berwarna ungu, disimbolkan kalau U besar dia artinya dominan, warna yang kuat, dominan itu ya. Kemudian U kecil dia dianggap warna yang resesif atau yang tidak kuat menularkan sifatnya ke keturunannya. Nah, kemudian keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, diperoleh keturunan kedua yaitu 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Nah, ini setelah dicoba disilangkan tanaman ercis ini, kemudian dia menghasilkan 3 keturunan, berbunga ungu dan berbunga putih. 3 berbunga ungu, 1 berbunga putih. Itu hasil percobaan dari Mendel. Nah, ini rumus yang digunakan Mendel 2 kali persilangan. Persilangan yang pertama, kalian lihat bagian atas, P1 ungu disilangkan dengan bunga putih. U besar dipisah gametnya. Gametnya dipisah jadi U besar, gametnya dipisah jadi U1 besar, nah seperti ini ya. U besar. Kemudian U kecil dipisah gametnya jadi U kecil. Kemudian disilangkan U besar U kali U kecil. U besar U kecil. U besar U kecil. U besar U kecil.
dan seterusnya ya, menghasilkan 4 keturunan. Persilangan pertama menghasilkan semuanya berwarna ungu dengan gamet campuran U besar dan U kecil. Kalau sebelumnya tadi kan U besar, U kecil, U kecil. Sedangkan yang ini U besar dan U kecil. Nah, kemudian disilangkan F2-nya, disilangkan keduanya P2. Hasil dari gamet persilangan gamet tersebut, filial satunya U besar U kecil ya, disilangkan dengan U besar U kecil, ungu ungu ya. Tadi yang pertama perkawinan persilangan pertama menghasilkan ungu semuanya, kemudian ungu yang campuran tadi disilangkan kembali dengan ungu yang campuran sehingga menghasilkan persilangan 3 banding 1. 3 banding 1. 3 warna ungu, 1 warna putih ya. Jadi ungu-ungu disilangkan karena keturunan sebelumnya adalah ungu dan putih, disilangkan hasilnya jadi ungu semua. Setelah itu ungu campuran tadi disilangkan menghasilkan 3 ungu dan 1 warna putih. Itu persilangan monohibrid. Nanti untuk contoh soal-soal yang menggunakan persilangan ini akan saya coba buat videonya ya, biar kalian bisa lebih mengerti. Ini hanya sekilas untuk pemahaman kalian. Kemudian kita masuk persilangan dihibrid, yaitu Mendel menyilangkan 2 jenis ercis yang memiliki 2 sifat yang berbeda, yaitu misal biji bulat warna kuning karena dominan dipakai rumus huruf besar, B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian berbiji keriput warna hijau, resesif, bukan kita singkat KK, KKHH, bukan gitu ya. Kalau yang ini kan memang B besar, besar, kuning. Kalau ini kisut hijau, kita kebalikannya dari rumus yang sebelahnya, huruf kecilnya. Berarti B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kalau misalnya kalian membuat persilangan, ada soal persilangan antara kelinci warna hitam halus, hitam kasar misalnya ya, dengan putih halus ya, hitam. Nah, K kecil. Nah, seperti ini penyilangannya. Jadi tidak sesuai kata-katanya, hitam kasar HK, kemudian putih halus PH, berbeda. Kita kebalikannya dari dominan. Dominannya pakai rumus B besar, kita resesifnya pakai B kecil, dan seterusnya. Kalau kita pakai H besar, berarti sebelahnya pakai H kecil. Ya. Ini contoh dari persilangan dihibrid. Bagaimana rumusnya? Kalau tadi disilangkan 2 kali, ini juga disilangkan 2 kali ya, P1 dan P2. Tadi menghasilkan 3 banding 1, sedangkan ini menghasilkan 9, 3, 3, 1. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ada 16 ya. 16 hasil, sedangkan tadi ada 4 hasil, 3 banding 1. Nah, kita coba lihat. Pertama kita silangkan yang pertama dulu, kita ubah gametnya jadi B besar K besar, B kecil K kecil, disilangkan menghasilkan warna kuning bulat semuanya, tapi dengan rumus yang berbeda. Kalau tadi yang pertama, induk yang pertama B besar B besar, K besar K besar, sekarang menghasilkan keturunan disilangkan dengan yang kecil, jadi B besar K kecil, B besar K kecil, dan disilangkan kedua kalinya menghasilkan 9 warna kuning besar kuning ya. Kemudian bulat kuning, bulat kuning,
kemudian menghasilkan 3 bulat warna hijau, menghasilkan 3 lagi keriput kisut atau keriput warna kuning, keriput warna hijau 1. Itu hasil dari persilangan dihibrid. Nanti biasanya ada soal untuk menghitung persentase dari dihibrid dan monohibrid ini ya. Jadi nanti insya Allah saya akan memberikan contoh latihan pengerjaan soal-soal dari monohibrid dan dihibrid. Tetapi bisa kalian pelajari konsep-konsep dasarnya jika persilangan monohibrid dia menghasilkan 3:1 ya. Sedangkan dihibrid dia menghasilkan 9:3:3:1 seperti itu ya. Oke, sekian materi pewaris sifat yang bisa kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan saya bisa membuat video lagi agar materi pembelajaran saya bisa tersampaikan dengan benar dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.